Saat pria itu mencoba minum di pesawat, ia menyadari kuku-kukunya mulai menghitam. Sebagai seorang dokter, ia langsung menyadari ini adalah tanda kekurangan oksigen yang sangat parah. Botol di tangannya mulai menciut dan berubah bentuk. Gelas di meja mulai bergetar dengan keras. Pramugari menyadari ada yang tidak beres. Dia segera duduk dan mengencangkan sabuk pengamannya. Dia mendesak para penumpang untuk melakukan hal yang sama. Namun semuanya sudah terlambat. Pada detik berikutnya, pesawat mengalami turbulensi. Air di dalam gelas tiba-tiba melayang di udara. Penumpang yang belum memakai sabuk tersedot ke udara. Seluruh kabin mulai bergetar dengan keras. Orang-orang membeku karena ketakutan. Mereka hanya bisa berpegangan erat ke sandaran kursi. Kapten segera menyadari bahaya itu. Dia memakai masker oksigennya. Dengan turunnya tekanan, masker oksigen jatuh dari atas. Para penumpang segera memakai maskernya untuk bernapas. Namun istri sang dokter tidak mendapat kesempatan. Dia pingsan karena kekurangan udara. Pada saat yang sama, seorang wanita di toilet juga terjebak. Turbulensinya sangat kuat hingga ia tak bisa membuka pintu. Akhirnya dia pingsan di lantai. Sang dokter berlari ke area pramugari. Ia menemukan sebuah tabung oksigen darurat. Ia segera memasangkan pada istrinya. Ia menyelamatkannya dari ambang kematian. Lalu setelah guncangan keras lainnya, tekanan di dalam kabin secara ajaib menjadi stabil. Penerbangan 7.500 telah selamat dari cobaan itu. Untuk menenangkan penumpang, sang kapten membuat pengumuman. Ternyata turbulensi itu disebabkan oleh badai. Namun mereka sudah mengatasinya. Pesawat akan turun untuk menstabilkan tekanan. Mereka akhirnya bisa bernapas lega. Tak lama kemudian, pramugari menemukan wanita yang pingsan itu. Dia segera memberinya oksigen. Secara ajaib wanita itu terbangun. Mereka mengira mimpi buruk sudah berakhir. Namun kemudian hal-hal aneh mulai terjadi. Seorang pria paruh baya mulai terengah-engah mencari udara. Pramugari bernama Lisa segera memanggil bantuan. Sang dokter bergegas membantu. Namun kondisi pria itu semakin memburuk. Dia terus menunjuk ke mulutnya. Sebelum sang dokter sempat memahami apa yang terjadi, tiba-tiba darah nyembur dari mulutnya. Dan dia mulai kejang-kejang seperti zombie. Tak lama, tubuhnya diam sepenuhnya. Saat sang dokter membaringkannya, pria itu telah tewas. Dengan penumpang yang tewas di dalam pesawat, sang kapten melaporkannya ke menara kontrol. Mereka masih punya waktu 1 jam sebelum mendarat. Jadi kru memindahkan mayat itu ke kelas bisnis. Mereka menutupinya dengan selimut. Namun tak lama seorang pria diam-diam naik ke sana. Dia melihat jam tangan emas dari mayat itu dan mencoba mencurinya. Namun setelah melepaskan jamnya, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Dia bahkan mengejek pria yang sudah mati itu. Lalu ada sebuah momen yang mengerikan. Kepala mayat itu tiba-tiba bergerak. Tubuhnya berdiri tegak hingga pencuri itu ketakutan.